Sampai sini dulu sudah bisa dipahami? Ada yang bertanya lagi? Bu, Ya, sebelum saya tanya bisa buka Blue J yang tadi Bu, yang coding tadi, coding di Blue coding. J tadi. Yang ini, yang circle apa tes circle? Maksudnya yang circle ini kan dis radius ini nilainya berapa Bu? Yang dis radius itu untuk 10 kan? Gini-gini. Nah, ceritanya seperti ini. Ya, balik lagi tadi ke this. Ya, this di sini, ya, this yang ini. This dot radius itu maknanya radius kepunyaan objek ini. Radius kepunyaan objek ini. Mana satu radius kepunyaan objek ini? Radius dari si instan variabel objek ini, objek sekarang. Makanya waktu dipanggil C1.setRadius, itu yang manggilnya objek C1 kan, bukan C2. Nah, maknanya C1.setRadius berarti objek yang aktif sekarang yang memanggil perilakunya itu adalah C1. Sehingga C1.setRadius, ya, C1.setRadius maknanya this.radius, radius kepunyaan objek dari C1. Ya, radius kepunyaan objek dari C1, this. Nah, kenapa this itu merujuk kepada mana objek yang panggil, mana objek yang aktif sekarang. Nah, kenapa bukan C2? Ya, karena di sini yang manggilnya kan C1. Metode set radius itu dipanggil oleh C1. Nah, contoh saya tambahkan sedikit coding lagi di sini. Di sini ya, saya ubah juga nilai dari C2-nya. Nah, C2-nya sekarang saya ubah nilainya jadi 15. Nah, seperti ini. Oke, file. Kemudian kita panggil kembali metode main-nya. Mana dia? Ini dia. Nah, alur kerjanya gimana? Ya, kan di dalam pemrograman berorientasi objek, alur kerjanya itu berdasarkan objek yang sekarang itu seperti apa. Dia memang step by step juga ya, satu per satu, baris per baris. Tapi juga berdasarkan objek yang aktif sekarang. Nah, pertama di sini baris pertama ciptakan objek C1. Baris berikutnya ciptakan objek C2. Baris berikutnya di sini untuk cetak, ya, dicetak, nilai yang dicetak itu adalah C1.getRadius. C1.getRadius maknanya objek C1 memanggil metodenya atau memanggil perilakunya yaitu getRadius. Nah, dia panggil nih getRadius. Mana itu getRadius? Ini dia. Nah, getRadius di sini mengembalikan nilai radiusnya, return radius. Nah, udah dikembalikan nilai radius ini, dikembalikan kemana? Ke sini. Sehingga yang tercetak itu adalah 5. Ya. Kemudian C1.setRadius 10.0. Nah, objek apa yang aktif yang memanggilnya sekarang? C1. C1 memanggil perilakunya, metodenya setRadius dengan mengirimkan parameter 10. Nah, dia panggil, ya, parameternya 10. Yang mana yang dia panggil? Metode ini. Parameter 10 tadi disimpan di sini. Nilai parameter radius ini disimpan di sini. Digunakan untuk mengubah nilai radius daripada objeknya this.radius. This.radius ini adalah radius kepunyaan objek sekarang, objek ini.
mana objek yang sedang aktif sekarang? Yang memanggilnya tadi C1. Maka yang aktif sekarang ap C1. Ya. Oke, kemudian cetak. Nah, baris berikutnya cetak nilai C1.getRadius. Kembali C1, ya, metode yang aktif sekarang C1.getRadius. Dia memanggil metode getRadius lagi. Return radius, kembalikan nilai radius dan dicetak. Sehingga di sini yang tercetak adalah 10. Kenapa bisa 10? Karena tadi sudah kita ubah nilai radiusnya. Jadi nilai radius yang 5 tadi mana? Nggak ada lagi, sudah ditimpa. Nilainya sekarang adalah 5. Ya. Nah, yang berikutnya juga sama, C2 juga sama, seperti itu juga prosesnya. Atau kalau bingung, saya contohkan langsung pakai Blue J, ya. New circle, saya cipta objek circle 1, ada circle 2, ya. Nah, masing-masing kita inspect nilainya. Inspect di sini gunanya untuk melihat nilai dari instan variabelnya, ya, nilai keadaannya. Radiusnya di sini 2, circle radiusnya 5, circle 1 5, circle 2 juga 5. Nah, sekarang saya panggil C1. Nah, kan pemrograman berorientasi objek itu kan yang aktif objeknya. Jadi si objek itu yang kita suruh kerja. Nah, objek circle 1, tolong kamu ubah nilai radius kamu. Nah, kan objek nih ceritanya. Jadi kan kita bisa suruh-suruh dia. Objek circle 1, tolong kamu ubah nilai radius kamu sekarang menjadi 10. Bentar ya, ini nggak nampak di sini ya, supaya bisa nampak berubahnya. Tolong ubah nilai radius menjadi 10. Oke. Apa yang berbeda di sini? Apa yang berbeda? Nilai radius C1-nya circle 1 10, Bu, nilainya. Iya. Ya, kenapa bisa 10? Karena tadi objek yang kita suruh bekerja itu adalah circle 1. Nah, circle 1, tolong kamu ubah nilai radius kamu, dot set radius. Nilai yang kita kirim adalah 10. Sehingga data, ya, atribut daripada si circle tadi, circle 1 tadi, radius yang awalnya 5, sekarang berubah jadi 10. Nah, sekarang misalnya circle 2 juga mau kita ubah nilainya. Nah, circle 2, tolong ubah nilai radius kamu jadi 20. Nah, ubah jadi 20. Nah, berubah juga. Nilai radius pada circle 2 sekarang berubah nilainya menjadi 20. Nah, kemudian kita suruh circle 1, tolong kembalikan nilai radius kamu berapa sih? Ya, kan get radius kan kita mau tahu berapa nilai radiusnya. Nah, dikembalikan oleh circle 1, get radiusnya mengembalikan nilai 10. Nah, tadi kan kita pakai metode main. Ya, metode main ya kalau tidak kita cetak kan nggak nampak di layar, makanya kita cetak. Nah, tapi kalau pakai Blue J kita bisa langsung interaktif. Interaktif maknanya kita komunikasi langsung dengan objeknya. Jadi kita suruh apa objeknya itu bisa langsung di sini. Circle 2, tolong kembalikan nilai radius kamu, tinggal kita panggil aja, dia mengembalikan nilai 20. Sudah bisa dipahami? Coba tadi tanya ya. Aulia ya? Ya, Bu, cuma masih agak gimana ya, interpretasinya kurang paham aja gitu. Interpretasi. Maksudnya pas dimasukin
nilai-nilai ke dalam bentuk apa nih kayak yang tadi itu kurang paham. Kenapa dia bisa berubah? Kalau itu udah paham karena dipanggil kan. Ya, dipanggil kan set radiusnya. Di sini kan sama dengan ini kan proses assignment, proses merubah data. Jadi nilai radius yang kita kirim itu akan merubah data radius yang ada pada objek yang sekarang, this ya, objek yang sekarang. Ya, objek sekarang this. Nah, apa istilahnya? Misal kita ciptakan lagi satu objek yang baru. Ada circle 3. Inspect nilainya. Nah, ini dia ya. Nah, si circle 3 ini kalau misalnya kita panggil metode getRadius, kita suruh kembalikan circle 3, tolong kembalikan berapa sih nilai radius kamu? Dia mengembalikan, oh ternyata nilainya adalah 5. Ya. Jadi proses perubahannya di sini itu ada di dalam kode programnya. Di mana kode programnya? Ini dia. Ya. Jadi proses perubahan nilainya ya di sini. Proses perubahan nilai ya proses assignment. Assignment itu kan merubah nilai. Ya, jadi kapan, kenapa dia bisa berubah nilainya? Ya karena memang kita coding programnya seperti itu. This.radius sama dengan radius. Nah, radius yang dikirim oleh ke parameter radius itu akan disimpan oleh radius kepunyaan si objek sekarang. Nah, ini kegunaan dari this. Kalau di sini saya ubah misalnya jadi R, yang ini juga misalnya jadi R, boleh, nggak ada masalah. Maknanya tetap sama, ya. Jadi sama saja. Ya, ini sama, circle 1, circle 2. Nah, sekarang saya panggil nih, set radius double R. Nah, mungkin bingung tuh kenapa tadi radius sama-sama, ya itulah dia karena ambigu. Makanya kita tambahkan this supaya nggak ambigu. Karena makna daripada this adalah atribut atau metode kepunyaan si objek yang sekarang. Nah, sekarang kalau misalnya kita kirimkan nilainya set radius berapa ya? 20. Oke. Nah, di sini berubah. Nilai daripada radius menjadi 20. Kenapa bisa berubah? Ya, codingnya seperti itu untuk merubah nilai. Nah, kan metode mutator metode untuk merubah nilai. Jadi dia pasti akan ada proses assignment, proses merubah nilai. Itu. Ya, mungkin nanti kalau dia memang harus dicoba. Kalau nggak dicoba pasti bingung ya. Insya Allah minggu depan kita coba latihan. Semuanya udah bisa daftarkan ke apa namanya? Ini ke apa namanya nih? Classroom. Ada yang masih bermasalah dengan classroomnya? Harus pakai email Unsyah ya memang. Kalau yang udah lupa passwordnya, silahkan hubungi ICT untuk mereset password. Chat lagi nih, siapa yang tanya lagi?